Sobat-sobat, ketemu lagi dengan Arthur Aritonang di sini. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang .NET Core 3.1, mengambil materi MVC atau model view controller. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita terlebih dahulu mengenal ya sekilas tentang MVC. Materi MVC ini sebenarnya banyak teman-teman bisa temukan di internet. Saya coba menampilkan di sini dan sumbernya teman-teman bisa lihat langsung dari ini. Ya, saya ambil dari .net.microsoft.com, in-us@isp.net MVC. Ya. Yang pertama, model dan data. Ya, model dan data ini merupakan satu kelas ya yang di-bind atau engage dengan database. Jadi model ini fungsinya adalah untuk engage sistem dengan database. Model juga bersifat seperti properti. Jadi model ini untuk infrastrukturnya dari segi pengalaman bisa dibagi dua. Model untuk database-nya dan model untuk UI-nya. Untuk model data itu sendiri, di ASP.NET sudah support dengan berbagai macam jenis DBMS, database engine seperti SQLite, Server, MySQL, Postgre, DB2, dan lain sebagainya. Selanjutnya di controller merupakan suatu route, suatu wadah menampung request dari user. Di controller itu berbagai macam action sesuai dengan permintaan dari user, baik itu berupa path, query string yang ada di dalam body, dan juga berupa metode parameter. Dan view itu sendiri di MVC kita adopsi dengan teknologi Razor. Razor ini merupakan sintaks yang terkandung di dalamnya berupa HTML dan juga C# yang dibungkus dalam Razor. Gambaran umumnya kurang lebih seperti ini. User berada di posisi user interface, melakukan request ke controller. Dari controller akan memanggil view dan atau model. Jadi pada saat controller memanggil view juga bisa memanggil model. Jadi di sini controller bisa memanggil view dan atau model. Jadi bisa dia view aja dan juga bisa model aja, dan bisa dua-duanya, view dan model. Dan ini merupakan respon kepada user. Analoginya seperti ini. Disclaimer di sini saya ambil sumbernya dari solo-tribute.com. Sini ada mbak yang ada di warung ya. Yang kurang lebih seperti ini user ya. Yang makan lah ini saya nggak tahu ini siapa ya. Katakanlah ini user atau pembeli. Pembeli ini mau beli misalnya makan dengan nasi, ya makanan dengan nasi dan juga logpop beserta dengan sayurnya. Ya, itu adalah request dari pembeli. Mbak ini adalah controllernya. Nah, Mbak ini membungkus model di dalam view. Ya, sedangkan model ini ada berbagai macam properti di dalamnya. Ada nasi, ada lauk, mungkin ini cincang atau apalah ya. Dan ini ada sayur, ini ada rendang mungkin ya, ini ada sayur juga, dan lain sebagainya. Nah, properti-properti ini digabung menjadi model. Nah, model ini dibungkus dalam view. Nah, si Mbak ini kalau sudah selesai membungkus model dalam view, dia akan memberikannya kepada user. Itu merupakan respon. User si pembeli berequest makanan, dan si Mbaknya mengambil bungkusnya, menaruh model-modelnya ke dalam bungkus dan dikembalikan kepada user. Nah, view ini juga merupakan suatu wadah, mungkin bisa kertas nasi dan juga bisa piring. Untuk seperti ini, controller langsung memanggil model. Apakah bisa terjadi? Bisa juga. Ya, bila controller mengembalikan model langsung tanpa view, bisa berubah format menjadi JSON. Ya, kita nggak tahu misalnya si user atau pembeli ini membeli lognya aja tapi membawa tempat nasi sendiri. Itu berarti si mbaknya hanya memberikan modelnya.
Ya, model itu berisi nasi, lauk, sayur, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu analogi MVC dalam kehidupan kita sehari-hari. User ini adalah pembeli, melakukan request kepada Mbak sebagai controller, dan si Mbaknya membungkus model ke dalam view. View ini diberikan kepada user berupa respon. Oke, selanjutnya kita scaffolding, membuat project baru. Di sini menggunakan Visual Studio 2019, kita create project baru. Nah, di sini sudah ada. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki MVC atau template, di sini teman-teman bisa melakukan install more tools and feature. Teman-teman yang harus install adalah ASP.NET and Web Development. Dan selanjutnya teman-teman akan melakukan install. Ya, karena saya di sini sudah melakukan install, ya, jadi saya cukup meneruskan saja. Bila sudah berhasil diinstal, teman-teman bisa melakukan filter di sini supaya tidak muncul semuanya teknologi yang bisa di-provide di dalam Visual Studio 2019. Teman-teman bisa lihat di sini ada ASP.NET Core, Web App, Model View Controller. Ini merupakan template dasar yang teman-teman bisa gunakan. Selanjutnya, next, ya, teman-teman bisa menyesuaikan lokasi drive pada di mana. Oke, selanjutnya, bila teman-teman menamakan solution dan juga project berbeda sebagai awal, katakanlah misalnya kita buatkan ASP Net MVC 31, ya. Nah, ini teman-teman misalnya sebagai solutionnya. Ya, kalau teman-teman mengubah di projectnya, solution akan mengikuti ya sebagai default. Ya, bila sudah dilakukan perubahan, maka nanti kita lihat bedanya solution dengan project itu apa. Ya, solution itu merupakan wadah kesatuan dari beberapa project. Ya. Kita klik next. Ya, di sini misalnya saya lokasikan ke dalam. Oke, saya bikin tutorial di sini. Ya, untuk project sendiri saya menggunakan ASP.NET MVC 31. Ya, solusinya saya menggunakan tutorial ASP.NET. Oke, di sini selanjutnya ditanyakan target framework. Karena kita scope-nya di .NET Core 3.1, ya kita arahkan ke 3.1. Ya, di sini sudah disediakan configure for HTTPS security. Ya, untuk latihan bisa teman-teman tidak uncek. Ya. Oke, selanjutnya klik. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, nah. Ya, solution namanya adalah tutorial ASP.NET dan projectnya ASP.NET MVC 31. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita sudah create project. Selanjutnya kita build solution atau project dan kita running with or without debug. Untuk build solution, dari menu build dan pilih build solution atau shortcut Ctrl Shift D. Di sini kita bisa saksikan bersama untuk outputnya. Ya, di sini telah terjadi pembentukan untuk build debug. Ya, di sini ada debug untuk ASP.NET 31 sendiri. Nah, selanjutnya untuk menampilkan di dalam browser, kita running dengan dari kita debug, bisa start debugging atau start without debugging. Ya, kita coba dengan start without debugging.
Tampilannya seperti ini, sudah tampil sebagai pembuka. Welcome, learn about building web app using ASP.NET Core. Selanjutnya kita lihat komposisi yang ada di dalam project ASP. Ikut komposisinya. Di sini ada controller, defaultnya merupakan home controller. Di sini ada model, error model, dan juga di sini ada view. Model, view, dan controller. Kita lihat sekilas controller seperti apa. Controller itu merupakan kelas programming yang terdiri dari kelas dan juga modul, atau istilah di dalam MVC itu adalah action. Di sini ada model, merupakan property. Ya, property itu adalah berikut. Property ini berada di dalam satu kelas. Ya, jadi kelas ini merupakan model. Dan selanjutnya adalah view. View di sini berekstensi CSHTML atau C# HTML. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ya, isinya semua adalah HTML. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide berikutnya. Kita lihat apa yang ada di dalam startup. Ya, startup itu merupakan suatu trigger pertama pembuka dari aplikasi. Ya, startup itu ada di mana? Ada di dalam project root dengan nama file startup.cs. Di sini kita lihat ada configure yang memiliki ada dua parameter. Di sini itu ada up. Oke, kita lihat di situ ada tutorial. Startup. Ya, ada di sini. Ya. Selanjutnya kita lihat di dalam slide. Ya, kita lihat layoutnya. Layoutnya ada terdiri header, container, ya, atau render body. Ya, header itu ada ini. Ya. Ini di collapse. Ya, nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, container ini adalah render view. Dan sini ada footer. Ya, footer. Ya. Nah, layoutnya seperti ini. Ini adalah header. Ini ada menu, home, privacy. Nanti kita lihat. Di sini juga ada nama programnya. Nah, programnya adalah ASP.NET MVC 31. Dan sini ada render body. Ya. Oke, di sini ada footernya, ada tulisan ASP.NET MVC 2022. Oke. Nah, ada home, privacy. Ya, ini dari mana? Ini adalah welcome. Welcome ini adalah view dari. Nah, ini adalah view dari startup, home controller, dan index action. Itu ada di mana? Di home controller. Kita lihat home controller. Ya, dan kita lihat ada action index. Home controller, index. Berarti ini adalah view. View yang dimaksud di sini yang mana? Ya, kita lihat di dalam folder view ada index di sini. Ya, bila tidak disebutkan nama view-nya di sini, berarti nama view-nya sama dengan nama action-nya. Hanya inilah yang ditampilkan. Di sini ada tulisan welcome dan learn about build web app with ASP.NET Core. Oke, demikian cara memulai pemrograman menggunakan teknologi ASP.NET 3.1 menggunakan pattern template MVC.
Sampai ketemu di sesi berikutnya.